Alhamdulillah udah. Polisi tangkap tersangka penculik Malika Anastasia. Orang tua langsung sujud syukur. Tim SAR terus evakuasi warga terjebak banjir, termasuk antarkan jenazah. Gelombang tinggi hantam sebuah kapal penumpang di tengah lautan. Longsor timbun sejumlah pekerja bangunan, 1 orang tewas. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syah dan Pertiwi Kusuma kembali berjumpa yang ada di Fokus Pagi hari ini Selasa 3 Januari 2023. Iya, seperti biasa kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini pemirsa, di mana tebing setinggi 7 meter di Sleman, Yogyakarta longsor dan menimbun sejumlah pekerja bangunan. 1 orang tewas, 2 orang selamat dan yang lainnya masih dalam pencarian. Di proyek pembangunan perumahan di Wodomartani, Sleman, Yogyakarta, inilah 4 pekerja bangunan tertimbun reruntuhan tebing setinggi 7 meter yang longsor. 1 orang pekerja meninggal dunia, 2 orang berhasil selamat, dan sisanya masih dalam pencarian. Peristiwanya berawal, para korban sedang memasang pondasi talud proyek, tiba-tiba tebing di atasnya runtuh dan menimpa mereka pada Senin sore. Kita sudah peringatkan, jangan melewati tebing. Kalau istirahat silahkan naik ke atas. Kan ada yang sembrono, motong-motong tanah di samping itu. Jadi betul langsung tanah longsor. Pencarian terhadap Surya, salah satu pekerja bangunan yang tertimbun talud longsor setinggi 7 meter bersama 3 rekannya berlanjut. Dengan penerangan secukupnya, tim turun ke tempat kejadian bersama anjing pelacak K9 dari Polda DIY. Pencarian korban terpaksa dihentikan karena hujan lebat. Sampai pada malam ini belum bisa kita ketemukan dikarenakan juga beberapa faktor, terutama juga dari tanahnya sendiri masih labil dan ini sudah mulai turun hujan, jadi saya putuskan untuk tadi SAR dihentikan sementara. Tim SAR akan lanjutkan pencarian korban yang masih tertimbun pada Selasa pagi. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu banjir merendam belasan desa di Kudus, Jawa Tengah. Di Kabupaten Grobogan, ratusan rumah terisolasi akibat terkepung banjir setinggi 1,7 meter. Ratusan rumah warga di Desa Mayahan, Kecamatan Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dikepung banjir setinggi 1,7 meter. Selain rumah warga, banjir juga merendam puluhan hektar sawah dan jalan penghubung antar desa. Akibatnya sebanyak 200 kepala keluarga yang berada di 3 dusun desa tersebut terisolasi dan aktivitas warga pun lumpuh. Untuk ngempel sendiri sekitar 100 kakak, terus yang susun kayu sekitar 45, kan total 200 ya, 200. Untuk memenuhi kebutuhan warga korban banjir, distribusi bantuan terpaksa dilakukan menggunakan perahu karet karena akses jalan terendam banjir. Ada 2,2 ton beras yang didistribusikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan ke 3 dusun Desa Mayahan. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, dengan menggunakan ban bekas yang dimodifikasi, petugas gabungan mengevakuasi warga korban banjir di Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati. Sebanyak 223 jiwa yang mayoritas wanita, lansia, dan anak-anak terpaksa tinggal di pengungsian lantaran ketinggian air yang merendam rumah terus meningkat. Namun tak sedikit warga yang memilih bertahan meski banjir setinggi 1 meter merendam rumahnya. Udah 2 harinan. Tingginya sampai berapa Bu? Pertama sedengkul. Terus terakhir segini ya.
Berdasarkan data BPBD Kudus, banjir dengan ketinggian 20 cm hingga 1 meter merendam 17 desa di 4 kecamatan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, waspadai titik banjir di jalur pantai utara Jawa Tengah. Ini banjir berendam jalur Pantura Kudus. Ya, sementara itu jalur Pantura akses Semarang Demak lumpuh terendam banjir. Kondisi jalur Pantura Kudus, tepatnya di Desa Jatiwetan Kudus, terendam banjir setinggi 60 cm. Arus lalu lintas dari Demak menuju Pati terpaksa dialihkan melalui persimpangan lampu merah Hotel Gripta Kudus. Banyak kendaraan mengalami mati mesin karena nekat melintasi genangan air. Banjir juga melumpuhkan terminal induk Jati Kudus sejak Sabtu kemarin hingga melumpuhkan aktivitas perjalanan bus. Selain jalan nasional, banjir juga merendam jalan provinsi penghubung Kudus dengan Gerobokan. Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah terendam banjir hingga 1 meter setelah kawasan itu diguyur hujan selama 3 hari. Buruknya sistem drainase juga memperparah keadaan. Imbasnya, lalu lintas dari Jakarta menuju Surabaya terganggu. Saat ini hanya bisa dilalui oleh truk besar saja. Sepeda motor dan minibus tidak bisa melintas. Banjir paling parah terjadi di bawah jembatan tol Kaligawe. Imbas jalan Pantura Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah tergenang banjir. Ratusan kendaraan yang didominasi plat luar kota terpaksa harus menunggu hingga berjam-jam. Mereka terpaksa memarkirkan kendaraannya di dataran tinggi lantaran akses jalan yang tertutup banjir setinggi 1 meter. Pengendara tak mau mengambil resiko dan lebih memilih menunggu sampai air surut agar bisa melanjutkan perjalanan. Pemirsa, banjir yang merendam sejumlah kawasan di utara Jawa Tengah menelan banyak korban jiwa. Selain 3 orang warga di Kudus hilang tenggelam, beberapa orang lainnya di Semarang tewas tersengat listrik. Korban Sunaryo tersengat listrik saat menghidupkan mesin genset di tempatnya bekerja di kawasan industri Terboyo, Semarang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Juga korban tidak mengetahui jika mesin tersebut basah setelah terendam banjir. Evakuasi jasad korban dilakukan petugas gabungan dengan perahu karet. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang. 2 korban lainnya berstatus mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang bernama Dinda Sefira dan Muhammad Kevin Abel. Keduanya tersengat listrik di depan indekos saat banjir terjadi. Diduga air banjir teraliri listrik dari kabel yang putus. Sementara hasil dari penyelidikan yang kami lakukan dari kejadian tanggal 31 Desember itu adalah memang diakibatkan oleh adanya kabel listrik yang terputus kemudian masuk ke dalam genangan air. Kemudian untuk yang pagi tadi itu terkait dengan generator listrik yang barangkali ada instalasinya yang masih terbuka dan sehingga mengenai korban. Di wilayah Kudus, 3 orang warga Bulu Cangkring, Jepulur tenggelam di persawahan yang terendam banjir menyusul perahu yang mereka tumpangi terbalik. Salah satu korban berhasil diselamatkan dalam kondisi pingsan, sementara 2 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Teman lainnya yang ikut menolong. Ya, alhamdulillah 3 orang yang tenggelam itu, yang satu udah ketemu. Alhamdulillah dalam keadaan pingsan, akhirnya dibawa ke rumah, ditangani oleh medis, sudah bisa sadarkan diri. Namun untuk yang kedua, temannya yang kedua sampai sekarang dalam pencarian. Di Blora, tim SAR menemukan jasad Lampio di Sungai Lusi, Desa Karangtalun, Banjarjo. Korban 4 hari lalu hanyut terbawa arus sungai yang banjir saat mencari rumput. Jenazah lansia 69 tahun ini kemudian diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Agus Hermanto dan Arif Nur melaporkan dari Semarang dan Kudus, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi sejumlah warga yang masih terjebak dalam kepungan banjir yang masih tinggi di kawasan Kaligawe dan Trimulyo, Genuk, Semarang. Petugas pada Senin siang bahkan membantu mengantarkan jenazah seorang nenek berusia 85 tahun menuju ke pemakaman umum. Selamat pagi, kemudian izin melakukan Babinsa Kulon Progo, Trimulyo, Sesan Mayor Suparno dan Sejatuhun melaksanakan pemberangkatan jenazah di
Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR gabungan membantu prosesi pemakaman jenazah seorang nenek berusia 85 tahun yang meninggal dunia karena sakit. Jenazah diantarkan dari rumah duka yang masih tergenang banjir cukup tinggi di kawasan Trimulyo, Kecamatan Genuk tak jauh dari lokasi banjir di jalur Pantura Kaligawe, Semarang. Sanak keluarga, kerabat, dan tetangga yang turut dalam mengiringi prosesi pemakaman juga ikut menerobos genangan banjir menuju tempat pemakaman umum. Tim gabungan TNI Polri dan relawan sepanjang hari Senin kemarin juga membantu mengevakuasi dengan menggunakan truk militer. Bantuan pengangkutan juga diberikan untuk masyarakat lantaran lumpuhnya akses jalan di Jalan Kaligawe yang merupakan jalan utama di Pantura, Kota Semarang. Masyarakat terdampak ini kan sudah hampir 3 hari, ini tentunya perlu bantuan. Ada yang sakit, ada yang melahirkan dan sebagainya. Makanya ini tim-tim dari TNI, Polri, BPBD, bisa standby-kan perahu-perahu karet dan angkutan-angkutan yang bisa menembus air sehingga bisa kita bawa ke rumah sakit atau tempat-tempat yang dibutuhkan. Aparat Kodim 0733 Kota Semarang juga menyiagakan 40 personil untuk melayani warga yang membutuhkan logistik, dapur umum, dan layanan medis. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Di informasi selanjutnya, pemirsa, seiring surutnya banjir di wilayah pantai utara Pulau Jawa, perjalanan kereta api di stasiun Tawang, Semarang sudah kembali normal. Seluruh area stasiun telah kering dan para penumpang bisa boarding seperti biasa. Perjalanan kereta api dari stasiun Tawang, Semarang sepanjang hari Senin masih mengalami keterlambatan meski area stasiun sudah kering dan para penumpang dapat langsung naik kereta. Hal ini terjadi lantaran di beberapa titik lintasan rel kereta api masih dilakukan perbaikan dampak dari genangan banjir. Perbaikan berupa penambahan balas, pemadatan jalur, peningkatan dan peninggian jalur rel, pembersihan saluran drainase rel, serta berbagai langkah lainnya untuk menormalkan kembali jalur kereta api. Secara umum, seluruh titik rel pada petak Semarang Tawang Alas Tua sudah surut dan dapat dilalui oleh kereta api, namun masih dengan kecepatan terbatas. Posisinya sudah surut dan bisa dilalui kembali dengan kecepatan terbatas untuk kereta api yang akan melintasnya. Kemudian di stasiun Semarang Tawang sendiri kondisinya juga sudah bersih, bisa kembali untuk dilakukan pelayanan pelanggan. Sementara itu, perjalanan kereta api dari stasiun Pasar Turi Surabaya tujuan Jakarta, Semarang, dan Cirebon atau sebaliknya juga sudah kembali normal. Namun kecepatan kereta dibatasi 20 km per jam saat melintas di jalur rel yang sempat tergenang banjir. PT KAI Daup 8 Surabaya mengatakan dengan kembali normalnya perjalanan kereta api sudah tidak ada keterlambatan kereta api lagi. Cuaca buruk berupa badai dan gelombang tinggi terus mengancam pelayaran di sejumlah perairan di Indonesia. Ya, di Bulukumba, Sulawesi Selatan, dahsyatnya gelombang laut disertai angin kencang menghantam sebuah kapal hingga membuat penumpang was-was. Penumpang ketakutan saat gelombang laut dan angin kencang menghantam sebuah kapal motor penumpang atau KMP di perairan Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kejadian yang terekam video amatir ini saat kapal dalam pelayaran dari Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba menuju Pelabuhan Pamatata, Kepulauan Selayar, Minggu 1 Januari lalu. Pihak ASDP Cabang Pelabuhan Selayar membenarkan kejadian yang menimpa KMP Balibo. Gelombang laut setinggi 2 meter menghambat perjalanan kapal berpenumpang ratusan orang. Memang agak kencang karena normalnya kan biasanya kita 2 jam pelayaran ke Pamatata. Kita layari kemarin 5 jam 45 menit. Kecepatan angin kira-kira berapa saat itu? Kecepatan angin saat itu di atas 30. Sementara dampak gelombang tinggi dan angin kencang yang kembali melanda perairan Selat Lombok memaksa KSOP Pelabuhan Padang Bayi menutup sementara aktivitas penyeberangan kapal cepat hingga cuaca membaik. Tinggi gelombang laut yang mencapai 2,5 meter membahayakan keselamatan penumpang dan awak kapal. Andi Muhammad Sardi dan Arianto Hutapea melaporkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan dan Karangasem, Bali. Pemirsa, dampak cuaca buruk sangat dirasakan oleh nelayan di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Ini 8 hari tidak melaut, mereka mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gelombang tinggi di perairan Jepara, Jawa Tengah menyebabkan para nelayan tidak bisa melaut.
Untuk mengisi waktu, para nelayan menyibukkan diri dengan memperbaiki mesin kapal atau merajut kembali jaring yang putus. 8 hari tidak melaut, nelayan kehabisan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian dari mereka bahkan menjual perhiasan yang mereka miliki, sementara yang lainnya meminjam dari kerabat. Sehari selama tidak melaut ini gimana? Nyari-nyari. Apa itu, Pak? Nyari jual emas. Apa adanya lah. Yang ada di rumah itu dijual. Oh, dijual? Iya. Seperti apa yang dijual itu? Ya kalung, gelang. Kalau punya, kalau nggak punya, ya cari kamu sana-sana sama saudara-saudara yang punya. Ombak tinggi di perairan Jepara sudah 2 pekan terjadi. Para nelayan terpaksa tidak melaut karena khawatir gelombang tinggi akan menenggelamkan kapal mereka. Taufan Yuda melaporkan dari Jepara, Jawa Tengah. Puluhan calon penumpang dan truk pengangkut sembako tertahan hingga 12 hari di Pelabuhan Jangkar Situbondo, Jawa Timur menyusul cuaca buruk yang terjadi sejak 2 minggu terakhir. Sementara terus bertambahnya calon penumpang di Pelabuhan Kalianget, Sumeneb membuat ruangan loket yang menjadi tempat tinggal sementara para penumpang over kapasitas. Hampir 2 pekan lamanya, calon penumpang tertahan di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur akibat cuaca ekstrim. Hingga Senin sore, calon penumpang terus bertambah hingga mencapai 145 orang. Kondisi ini membuat ruangan loket yang menjadi satu-satunya tempat tinggal sementara penuh oleh calon penumpang. Untuk mengantisipasi penumpukan calon penumpang, pemerintah setempat menyediakan rumah dinas camat yang berjarak sekitar 300 meter dari pelabuhan untuk menjadi tempat tinggal sementara calon penumpang. Jadi kami menyediakan rumah dinas camat berikut aula. Ketika nantinya terjadi overkapasitas, mereka bisa untuk sementara tinggal di rumah dinas camat dan aula kantor kecamatan Kalianget. Diprediksi, calon penumpang tujuan kepulauan di Kabupaten Sumeneb masih akan tertahan sekitar 6 hari lagi di Pelabuhan Kalianget. Sementara, dampak cuaca ekstrim membuat puluhan calon penumpang dari berbagai wilayah tertahan di Pelabuhan Jangkar Situbondo. Sebagian dari calon penumpang bahkan sudah tertahan hingga 12 hari. 12 hari di pelabuhan. Biaya hidup tinggi di sini. Kalau seperti apa? Makan tiap hari? Makan ya ada, pasti ada. Selain calon penumpang, puluhan truk pengangkut sembako juga tak bisa menyeberang dampak cuaca buruk di sekitar perairan utara Situbondo. Pihak otoritas Pelabuhan Jangkar memperkirakan cuaca akan kembali normal sekitar tanggal 6 Januari mendatang. Cuaca hingga saat ini masih kurang bersahabat dan direncanakan menurut BMKG diperkirakan di tanggal 5 atau 6 Januari ini sudah mulai melandai. Tetapi hal itu tidak bisa kita pastikan juga, pasti ada perubahan-perubahan. Cuaca buruk yang ditandai dengan angin kencang dan gelombang hingga ketinggian 3 meter cukup membahayakan bagi lalu lintas penyeberangan laut antar pulau. Tim Liputan melaporkan. Seorang ibu hamil di Kupang, Nusa Tenggara Timur terpaksa ditandu beramai-ramai oleh warga saat melintasi jembatan yang putus. Jembatan yang menghubungkan antar desa itu terputus akibat pondasi tergerus banjir. Suasana menegangkan mewarnai jalannya evakuasi seorang ibu hamil asal desa Pariti saat menyeberangi jembatan Numpisa, desa Oelatimo, Kupang yang terputus. Tanpa menghiraukan bahaya, warga bersama-sama menandu ibu hamil yang hendak melahirkan di Rumah Sakit Umum Naibonat, NTT. Jembatan yang menghubungkan antar desa di Kupang Timur itu putus akibat fondasi tergerus banjir yang datang pada Minggu dini hari. Tapi karena jembatannya putus, sehingga masyarakat setempat kemudian membuat titian, lalu bersama-sama menyeberangkan pasien dengan ambulans yang menunggu di sebelah. Itu sebelum, itu ketika proses membuka lintasan alternatif sedang dikerjakan. Sambil menunggu jalannya perbaikan jembatan yang putus, pemerintah daerah menerjunkan 1 ekskavator ke lokasi kejadian guna membuka jalur alternatif sementara untuk membantu mobilitas warga. Jalur ini persis berada di samping jembatan yang putus. Kendaraan yang akan melintasi derasnya sungai terpaksa digotong beramai-ramai.
Jeffrey Zumi melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, waspada dengan angin kencang. Ini angin kencang menumbangkan pohon di poros Jalan Lumajang, Malang, Jawa Timur. Sementara di Denpasar Utara, Bali, pohon beringin berukuran besar tumbang dan menimpa 2 bangunan semi permanen. Pohon beringin berukuran besar tumbang menimpa lapak pedagang dan sepeda motor di Pasar Agung Paguyangan, Denpasar Utara, Senin siang. Peristiwa itu terjadi setelah angin kencang menerjang kawasan Denpasar. Selain lapak pedagang, pohon tumbang juga merusak pelinggih bangunan suci umat Hindu. Karena tekanan angin terlalu besar, jadi roboh pohonnya. Kejadiannya jam berapa Pak kira-kira? Kira-kira saya tadi jam 3, mungkin jam 4-an. Jam 4-an ya. Rombong apa itu Pak? Jualan lalapan. Pohon tumbang juga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Pohon jenis danglu berdiameter setengah meter itu tumbang dan menutup akses jalan Lumajang Malang ke arah kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Peristiwa itu terjadi setelah angin kencang disertai hujan deras melanda kawasan itu. Agar lalu lintas kembali normal, TNI, Polri, dan BPBD Kabupaten Lumajang menyingkirkan batang kayu. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, atap Stadion Rondong Demang, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin malam porak-poranda dihantam angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa, namun terjangan angin juga merusak rumah warga di sekitar stadion. BPBD bersama TNI, relawan dan warga di Tenggarong, Kutai Kartanegara bergerak cepat menyingkirkan atap seng Stadion Rondong Demang yang tersapu angin puting beliung pada Senin malam. Terjangan angin kencang ini terjadi saat azan maghrib. Saat itu atap seng berterbangan. Padahal atap tersebut merupakan atap seng yang baru diperbaiki sebelumnya. Peristiwa ini tidak menelan korban jiwa, namun selain atap stadion, terjangan angin puting beliung ini juga menyebabkan satu rumah dan gedung PKK rusak. Kita beralih ke informasi mancanegara. Di awal tahun 2023, bencana banjir kembali menerjang kota Jeddah, Arab Saudi. Ya, ini hujan lebat disertai angin kencang diprediksi juga bakal melanda 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Arab Saudi yang dikelilingi gurun pasir tak luput dari terjangan banjir. Hujan deras mengakibatkan jalan dan permukiman penduduk di kota Jeddah tergenang air. Ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Televisi pemerintah Al-Ikhbariyah melaporkan pada Senin kemarin sejumlah warga berupaya menyelamatkan diri dari genangan banjir. Sementara arus lalu lintas macet lantaran sejumlah jalan tak bisa dilalui karena banjir. Badan Meteorologi Arab Saudi menyebut hujan deras dan angin kencang diprediksi akan melanda wilayah Asir dan Baha, serta 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Tahun lalu pemerintah Arab Saudi telah mengalokasikan dana sebesar 106 juta dolar Amerika untuk perbaikan drainase. Banjir kali ini bukanlah yang pertama. Tahun 2009 bencana banjir menelan korban 120 orang tewas, dan di tahun 2011 10 orang meninggal dunia. Ya, kita kembali ke tanah air. Pemirsa, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat berhasil meringkus pelaku penculikan terhadap Malika di kawasan Tangerang, Banten pada Senin malam. Aksi sujud syukur pun dilakukan orang tua Malika, Anastasia, ketika mendengar kabar buah hatinya telah ditemukan oleh petugas. Alhamdulillah udah. Drama penculikan Malika Anastasia berakhir saat aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat membekuk Iwan Sumarno alias Yudi alias Herman alias Ceki di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Selatan saat tengah memulung menggunakan gerobak. Bersama pelaku, polisi juga mengamankan Malika, korban penculikan yang hampir 1 bulan dibawa kabur pelaku. Pelaku membantah menculik korban. Ia berdalih membawa kabur Malika lantaran ingat kepada anaknya. Kedua orang tua Malika, Oni dan Tunggal, menangis bahagia saat mendapat kabar bila buah hatinya telah ditemukan. Keduanya pun langsung melakukan aksi sujud syukur atas ditemukannya Malika oleh polisi. Orang tua korban berharap anak perempuan mereka yang berusia 6 tahun dalam kondisi selamat dan baik-baik saja. Mereka juga meminta agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Tangis kebahagiaan ini
seolah menjadi jawaban dari segala doa dan usaha mencari anak tercinta. Sebelumnya, tanpa lelah, Oni membawa poster bergambar sang anak. Ia tak henti-henti mencari dan bertanya kepada masyarakat sekitar terkait keberadaan putrinya. Oni dan Tunggal tak pernah menyangka sebelumnya bila Yudi, pelaku penculikan yang mereka kenal, membawa kabur Malika. Pria 38 tahun yang berprofesi sebagai manusia gerobak itu mengajak korban dengan alasan membelikan ayam goreng. Namun siapa sangka, Malika justru dibawa kabur pelaku. Aksi pelaku sempat terekam kamera pengawas di kawasan Jalan Gunung Sahari, Kemayoran. Orang tua korban mengaku syok saat mengetahui orang yang menculik anaknya ternyata residivis pelaku pencabulan anak di bawah umur. Yang tahu saya sehari-harinya yaitu dia bawa gerobak, mulung. Saya nggak menyangka kalau dia itu residivis. Sempat kaget, shock juga saya. Ternyata anak saya dibawa lari bekas orang narapidana. Sementara, setelah tiba di Rumah Sakit Polres Sukanto Kramat Jati, Jakarta Timur Senin malam, Malika digendong penyidik Polres Metro Jakarta Pusat untuk dibawa ke ruang sistem pelayanan gawat darurat terpadu. Tak berselang lama, kedua orang tua Malika juga tiba di Rumah Sakit Sukanto. Keduanya datang didampingi penyidik, langsung memasuki ruang SPGDT untuk bertemu buah hatinya. Suasana haru pun menyelimuti pertemuan Malika dengan kedua orang tuanya setelah sempat terpisah sejak diculik 7 Desember tahun 2022. Sekali lagi saya atas Ibu Malika mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya menemukan anak saya. Saya nggak bisa berkata apa-apa, yang hanya bisa saya ucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih. Kepada wartawan, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin membenarkan jika korban ditemukan saat tengah bersama pelaku di Pasar Cipaduk. Diketahui, selama diculik, korban dibawa berkeliling untuk mengumpulkan barang bekas dari satu tempat ke tempat lainnya. Meski demikian, polisi belum dapat memastikan motif dari aksi penculikan ini, dan hingga kini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Saat ini masih kita kembangkan, termasuk pelaku kita bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk kita mintai keterangan motif dari pelaku membawa korban sampai dengan hari ini. Korban akan menjalani pemeriksaan kesehatan mendalam untuk mengetahui dampak fisik dan psikologis setelah dinyatakan hilang 7 Desember lalu. Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi para orang tua untuk tetap waspada menjaga anaknya, sekalipun mereka pergi dengan orang yang dikenal. Tim Liputan melaporkan. Kebakaran menghanguskan mes pekerja bangunan hotel di Bandar Lampung. Kejadian serupa juga melanda kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM atau Disperindakop Kota Serang, Banten. Kobaran api yang membakar kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kota Serang membuat petugas damkar kesulitan menjinakkan si jago merah. Pasalnya api dengan cepat merembet ke sejumlah ruangan kantor ini. Selang 2 jam api baru bisa dipadamkan. Dugaan sementara korsleting listrik penyebab peristiwa ini terjadi. Kobaran api membumbung dari atas sebuah mes yang dihuni puluhan pekerja bangunan salah satu hotel di Jalan Suprapto, Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin pagi. Dalam sekejap seluruh bangunan mes yang terdiri dari 2 lantai ludes dilalap si jago merah. Api juga merambat dan menghanguskan satu bangunan rumah di sebelahnya. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Diduga api pertama kali muncul dari atap mes akibat korsleting listrik. Polisi ungkap perampokan yang tewaskan seorang gadis remaja. Informasi selengkapnya sejenak pariwara. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Polisi telah mengamankan 2 terduga pelaku pembunuhan terkait temuan mayat pria dengan luka bekas jeratan di leher di tepi jalan di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi kini memburu 1 orang lagi yang diduga terlibat. Keberadaan mayat pertama kali diketahui seorang pengendara yang melintas di Jalan Greenwich, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Minggu pagi.
Polisi yang menerima laporan langsung melakukan identifikasi korban dan menemukan sejumlah luka bekas jeratan di leher dan kaki sehingga kuat dugaan korban dibunuh. Polisi langsung mengevakuasi mayat korban ke rumah sakit. Hingga Senin siang, lokasi temuan mayat masih dipasangi garis polisi. Dari hasil penyelidikan, korban diketahui bernama Firman, 15 tahun, warga Pinang, Kota Tangerang. Sejumlah barang milik korban diamankan polisi sebagai barang bukti. Berupa pakaian korban, lalu juga ada alat komunikasi milik korban, terus juga kendaraan bermotor milik korban. Sudah sebelumnya itu dipegang oleh para pelaku, terduga pelaku. Sejauh ini polisi telah mengamankan 2 orang terduga pelaku pembunuhan. Polisi masih mengembangkan kasus ini termasuk memburu 1 orang lagi yang diduga terlibat. Syahbudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang wanita muda ditemukan tewas tanpa busana di dalam kamar kos di Denpasar, Bali. Di leher korban ditemukan bekas jeratan kabel roll. Garis polisi masih terpasang di depan sebuah kamar kos di Gria Sambora, Jalan Tukat Batanghari, Kelurahan Pancir, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali pada Senin pagi. Di tempat ini, seorang wanita muda berusia 26 tahun ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana pada Sabtu malam. Dari pemeriksaan petugas ditemukan bekas jeratan kabel roll di bagian leher perempuan asal Batam, Riau itu dan alat kontrasepsi di dalam kamar. Selain itu, sejumlah barang berharga milik korban juga raib. Polisi menduga wanita berinisial AS itu merupakan korban pembunuhan. Hasil dari pemeriksaan luar atau visum bahwa memang ada bekas jeratan di leher. Ada beberapa barang-barang milik korban yang hilang. Kemungkinan dari tersangka. Petugas telah meminta keterangan dari sejumlah saksi guna mengungkap pelaku pembunuhan yang diduga kenal dengan korban. Arianto Hutatia melaporkan dari Denpasar, Bali. Aparat Reskrim Polsek Kelapa Nunggal dan Polres Bogor mengungkap kasus penemuan remaja putri yang dibuang ke semak-semak belukar beberapa waktu lalu. Remaja putri berusia 14 tahun itu diduga menjadi korban kekerasan seksual dan perampokan oleh 2 orang pria yang dikenalnya lewat media sosial. Kasus temuan remaja perempuan dalam kondisi memprihatinkan di semak-semak kebun di Desa Bantar Jati, Kelapa Nunggal, Bogor menjelang akhir tahun 2022 lalu akhirnya terungkap. Kedua tersangkanya pun telah diringkus polisi. Hasil penyelidikan petugas, remaja berusia 14 tahun itu diduga korban kekerasan seksual dan perampokan yang dilakukan 2 pria yang dikenalnya melalui media sosial. Hasil visum tim medis menyebutkan korban mengalami luka akibat kekerasan di sejumlah bagian tubuhnya dan terindikasi tindakan pemerkosaan. Dalam aksinya, kedua tersangka mengiming-imingi korban sebuah pekerjaan dengan gaji Rp300.000 sebulan. Jadi awalnya itu dari pihak pelaku itu menghubungi korban dan menawarkan mau ikut nggak untuk ditawarin pekerjaan. Ya, kemudian setelah disetujui akhirnya dijemput. Setelah dijemput langsung dibawa ke TKP dan terjadi kejadian seperti itu. Informasi awal bahwa memang dari pelaku itu memberikan sejenis obat penenang kepada korban agar korbannya itu lemas. Kedua tersangka dijerat dengan undang-undang dan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari ketiga undang-undang tersebut, kedua tersangka diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara. Hari Rabu 28 Desember lalu, masyarakat Desa Bantar Jati, Kelapa Nunggal digemparkan dengan temuan seorang remaja perempuan yang tergeletak tak sadarkan diri di kebun di pinggiran desa. Kondisinya mengenaskan dan nyaris tanpa busana. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sosok jasad bayi laki-laki yang disimpan di dalam tas kain ditemukan di tepi sawah di Sidoarjo, Jawa Timur. Warga desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo Senin pagi digegerkan dengan temuan sesosok jasad bayi laki-laki di tepi sawah. Jasad tersebut dimasukkan dalam tas kain berwarna biru beserta ari-ari bayi yang masih menempel. Petugas kepolisian lalu datang dan melakukan identifikasi di lokasi. Cerita warga terdengar begitu petugas membuka kain yang menyelimuti wajah bayi. Menggunakan kardus, petugas mengevakuasi jasad bayi ke RSUD Sidoarjo untuk kepentingan penyelidikan.
Temuan tersebut berawal saat seorang petani bersiap membajak sawah Senin pagi. Kondisi ini tengkurap napa telentang? Oh, miring. Dibungkus atau enggak? Diduga korban sengaja dibuang ke lokasi tersebut malam hari. Petugas Polsek Buduran masih menyelidiki identitas pelaku pembuang mayat bayi. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sakit hati karena sering dimarahi, seorang pria di Kabupaten Blitar, Jawa Timur nekat menikam pamannya dengan pisau. Pelaku bahkan mengaku telah lama berencana menghabisi nyawa sang paman. Kisah tragis keponakan menikam paman ini terjadi di Desa Bumirjo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Pelaku 18 tahun mengaku menikam pamannya, Imam, 39 tahun, karena sering sakit hati akibat dimarahi dan hina sang paman. Ironisnya, pelaku bahkan berencana membunuh sang paman. Saat kejadian, korban tengah berada di rumah tetangga. Tiba-tiba pelaku datang sambil menghunus pisau dapur lalu menikam korban hingga 4 kali di bagian dada dan punggung. Akibatnya korban terluka parah dan kini dirawat di Rumah Sakit Wafa Kesamben. Sementara pelaku diamankan petugas Polsek Kesamben. Fani merasa tersinggung ketika selalu diingatkan, istilahnya bahasa Jawa dituturi. Akhirnya saudara Yusa Alfani menusukkan pisau roti tersebut ke tubuh saudara Imam Mustaqim dan mengenai dada. Seorang guru di sebuah pondok pesantren di Tulang Bawang, Lampung, Senin siang ditangkap polisi karena mencabuli 5 murid perempuan. Tersangka mengiming-imingi korban dengan nilai bagus dan keberkahan. MA, guru di salah satu pondok pesantren di Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, hanya bisa tertunduk saat digiring petugas kepolisian ke Mapolres Tulang Bawang Barat Senin siang. Ia dilaporkan telah mencabuli 5 murid perempuan yang masih berusia di bawah umur di lingkungan Ponpes. Ironisnya, untuk mengelabui para korban, tersangka mengiming-imingi nilai bagus. Para korban juga dijanjikan akan mendapat keberkahan setelah melayani nafsu bijak sang guru. Modusnya bahwa pelaku menjanjikan kepada santriwatinya bahwa untuk mendapatkan barokah bermacam-macam. Ada korban yang sudah sampai 5 kali, ada yang baru sekali. Seorang pengendara sepeda motor di Jombang, Jawa Timur tewas dengan luka parah di kepala akibat terlempar kendaraannya. Diduga korban tak bisa menguasai laju kendaraan hingga ia oleng dan menyerempet kendaraan lain. Warga Mojowarno dikejutkan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang pengendara motor di lokasi kejadian. Korban yang berasal dari Bojonegoro itu tewas akibat luka parah di kepala. Insiden yang terjadi di Jalan Raya Rejo Slamet, Jombang, Jawa Timur itu bermula saat motor yang melaju dengan kecepatan tinggi itu oleng dan menyerempet mobil dari arah berlawanan. Seketika korban terlempar dari kendaraannya hingga membentur aspal. Sepeda itu mental nyerempet mobil, ya, ketabrak mobil? Enggak ketabrak, cuma keserempet. Langsung dia itu mental ke aspalan, terus langsung sepeda itu lepas sendiri, gitu. Petugas lalu lintas dari Polres Jombang yang berada di lokasi langsung melerai kemacetan yang terjadi untuk menghindari penumpukan kendaraan. Sementara jasad korban langsung dievakuasi petugas ke RSUD Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Menabrak tembok, sebuah mobil terlempar ke lautan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sopir yang ikut tenggelam bersama mobil akhirnya ditemukan tewas. Regu penyelam Basarnas dan BPBD berhasil mengevakuasi satu korban yang tercebur bersama dengan mobilnya ke laut di Kelandasan Ulo Ruko Bandar, Balikpapan, Senin pagi. Korban berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dasar laut. Setelah melakukan penyelaman, jarak kurang lebih sekitar 20 meter dari daratan, ditemukan satu korban. Di dalam mobil itu memang hanya satu korban aja atau? Iya, setelah mereka proses penyelaman itu hanya ditemukan satu korban. Satu orang? Iya, satu orang. Sebelum mobil tersebut tercebur ke laut, diduga sopir yang melaju dalam kecepatan tinggi itu tak bisa menguasai laju kendaraannya sehingga menabrak tembok rumah warga yang berbatasan dengan laut. Polair Polda Kalimantan Timur. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan untuk diotopsi.
sementara bangkai mobil belum dievakuasi petugas. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Polisi meringkus 2 anggota kelompok pesepeda motor yang kerap meresahkan warga Kota Bandung, Jawa Barat. Saat berulah, mereka menyasar permukiman warga dengan mengacukan senjata tajam. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan ulah gerombolan sepeda motor bersenjata tajam di Jalan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Mereka menyasar permukiman dan menyerang warga secara acak. Kejadian yang meresahkan warga ini pun menghebohkan jagat maya dan masyarakat luas. Tak berselang lama, polisi berhasil meringkus 2 dari 8 tersangka anggota gerombolan ini. Sementara 6 orang tersangka lain masih dalam pengejaran. Menurut berita acara pemeriksaan tersangka bahwa mereka mengakui mereka bagian dari kelompok motor Sekvile, ya Sekvile. Ini kelompok yang mereka akui adalah kelompok motor yang dalam komunitas mereka. Razia balap liar, petugas amankan 2 remaja bersenjata tajam. Informasi selengkapnya sejenak pariwara bersama Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, maraknya kebut-kebutan sepeda motor berknalpot bising di jalan raya membuat petugas gabungan gencarkan razia balap liar di kawasan Bakauheni, Lampung. Petugas amankan 2 orang remaja bersenjata tajam dan 10 sepeda motor bodong serta berknalpot bising. Sejumlah remaja ini berupaya menghindari petugas agar tak terjaring razia petugas gabungan di kawasan Bakauheni, Lampung. Dalam razia kali ini petugas menyasar balap liar, knalpot bising dan sepeda motor tak berdokumen resmi. Petugas mengamankan 2 orang remaja bersenjata tajam, 10 sepeda motor bodong serta berknalpot bising dan minuman keras. Kita mengamankan 2 orang yang membawa senjata tajam ya, pada saat kendaraan, kemudian dia menggunakan sepeda motor knalpot long ya, saat kita lakukan penggeledahan ternyata mendapatkan senjata tajam pada pinggangnya. Polisi langsung membawa 2 orang remaja bersenjata tajam ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Sebuah mobil meledak dan terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU Kudus, Jawa Tengah. Akibatnya pengemudi mobil terluka. Kobaran api menghanguskan sebuah mobil di SPBU Jalan Jenderal Sudirman, Kudus. Insiden berawal saat mobil tersebut sedang mengisi BBM dengan kondisi mesin menyala. Tiba-tiba mobil meledak dan menimbulkan percikan api. Beruntung api tak merambat ke dispenser bahan bakar karena sopir dan petugas SPBU segera mendorong mobil menjauhi SPBU. Setelah 1 jam, 3 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi berhasil memadamkan api. Ribuan ikan milik petani keramba di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mati mendadak. Akibatnya petani merugi hingga miliaran rupiah. Sementara penyebab matinya ikan-ikan itu belum diketahui. Ribuan ikan milik sejumlah petani keramba di Waduk Kedung Ombo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini mengambang di permukaan air. Ikan-ikan ini diketahui mulai mati sejak Sabtu lalu. Berbagai upaya telah dilakukan petani agar ikan miliknya terselamatkan, mulai menambah oksigen, membuat sirkulasi air hingga menggeser keramba. Namun usaha itu tak membuahkan hasil dan jumlah ikan yang mati justru terus bertambah. Belum diketahui penyebab matinya ribuan ikan ini, namun diduga akibat adanya perputaran air dasar waduk yang naik ke permukaan yang dipicu oleh cuaca ekstrem. Udah ada panas itu, Pak. Oksigen pertamanya drop, terus ambuling keluar dari bawah. Itu kan kayak racun. Mulai kapan? Nah, kalau cuaca dingin buruk ini sudah hampir 2-3 hari ya. Akibatnya petani ikan merugi hingga mencapai miliaran rupiah. Petani hanya bisa pasrah sambil berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah tersebut. Yudianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Cuaca buruk berdampak pada kurangnya pasokan sejumlah kebutuhan pokok hingga harganya masih tinggi. Tak terkecuali dengan hasil laut seperti ikan, selain pasokannya berkurang bahkan langka, juga harganya yang melambung tinggi. Pedagang ikan laut di Pasar Kosambi, Kota Bandung, banyak yang tidak berdagang akibat ketersediaan ikan di nelayan terbatas. Dari 5 lapak yang menjual berbagai ikan laut, hanya 1 lapak saja yang berdagang. Hal ini dikarenakan banyak nelayan yang enggan melaut akibat dampak cuaca buruk di pesisir selatan Jawa. Selain itu, harga ikan laut mengalami kenaikan di kisaran dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Minimnya pasokan, harga ikan laut di Pantura Subang di awal tahun 2023 masih mahal. Harga ikan laut rata-rata mengalami kenaikan hingga 30%. Seperti di cuaca buruk berdampak pada harga ikan laut yang terus naik. Seperti di Pasar Ikan Muara Belanakan Subang, Jawa Barat, kenaikannya di kisaran Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Untuk kenaikan tertinggi terjadi pada harga ikan cumi yang mencapai Rp180.000 per kilogram. Begitupun di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Selain stok ikan berkurang, beberapa jenis ikan seperti ikan tenggiri dan ikan nila hilang di pasaran. Berkurang stok ikan mengakibatkan harga ikan, baik ikan laut maupun ikan tawar, terus naik di kisaran Rp35.000 per kilogram. Cumi naik menjadi Rp75.000 per kilogram, sedangkan harga ikan mas menjadi Rp35.000 per kilogram. Pemirsa, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat berhasil meringkus pelaku penculikan Malika di kawasan Tangerang Selatan, Banten pada Senin malam. Sujud syukur pun dilakukan orang tua korban kala mendengar kabar buah hatinya telah ditemukan oleh petugas. Drama penculikan Malika Anastasia berakhir saat aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat membekuk Iwan Sumarno alias Jeki. Ia ditangkap bersama Malika di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Selatan saat tengah memulung dengan menggunakan gerobak. Pelaku membantah menculik korban. Ia berdalih membawa kabur Malika lantaran ingat kepada anaknya. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diperiksa kondisi fisik, kesehatan, dan kejiwaannya. Saat ini masih kita kembangkan, termasuk pelaku kita bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk kita mintai keterangan motif dari pelaku membawa korban sampai dengan hari ini. Kedua orang tua Malika, Oni dan Tunggal menangis haru campur bahagia kalau mendapat kabar bila buah hatinya telah ditemukan. Keduanya pun langsung melakukan sujud syukur atas ditemukannya Malika oleh polisi. Orang tua korban berharap anak perempuan mereka yang baru berusia 6 tahun itu dalam kondisi selamat dan baik-baik saja. Mereka juga meminta agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Aku berucap syukur padamu ya Allah. Aku berterima kasih banyak kepada semua orang yang mau membantu aku ya Allah. Aku ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, dilimpahkan rezekinya bagi yang membantu keluarga saya ya Allah. Setelah ditemukan di kawasan Cipadu, Tangerang, Banten oleh Polres Metro Jakarta Pusat, Malika, bocah korban penculikan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan Auriga Agustina dan juga juru kamera Nyoman Ifrozim yang saat ini berada di lokasi. Riga, silakan laporannya.
Ya, Tiwi dan juga pemirsa, di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur atau di tempat inilah korban berusia 6 tahun, korban penculikan bernama Malika Anastasia dirawat. Namun hingga pagi ini kami belum mengetahui secara pasti seperti apa kondisi terkini dari Malika. Seperti yang diketahui Tiwi dan juga pemirsa, bahwa di Rumah Sakit Polri ini Malika ini dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatannya dan juga psikologis. Kalau kemarin dari pernyataan polisi bahwa kondisi Malika ini dalam keadaan sehat, namun tentunya untuk kondisi psikologisnya ini masih harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Tiwi dan juga pemirsa, bahwa pelaku pencurian Malika saat ini tengah ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau kita ingat bahwa tadi malam Malika ini sendiri ditemukan di kawasan Ciledug, Tangerang Selatan, di mana Malika sendiri ditemukan di dalam gerobak bersama tersangka yang saat itu tengah melakukan atau sedang memulung. Seperti yang kita ketahui bersama, Tiwi dan juga pemirsa, bahwa tersangka dari penculik Malika ini merupakan residivis dari pelaku penculikan dan juga pemerkosaan. Tentunya kemarin saat bertemu dengan Malika, ini keluarga korban, ibu dari Malika menangis haru, kemudian tentunya ia berharap bahwa nantinya pelaku penculikan dari putrinya Malika ini untuk dihukum seberat-beratnya. Kami juga belum mengetahui secara pasti apa motif dari penculikan ini karena masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Sementara demikian, Tiwi, kembali ke Anda di studio. Auriga Agustina dan juru kamera Nyoman Isfrozim melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan transaksi energi menuju energi baru terbarukan atau lebih sering disebut EBT di Indonesia tak bisa disamakan dengan di luar negeri. Menurut Erick Thohir, harga jual EBT ke masyarakat perlu mendapat perhatian agar harganya terjangkau masyarakat dan murah. Dalam acara press conference dengan tema Highlight Kinerja 2022 dan Rencana Program BUMN 2023 di Gedung BUMN Jakarta, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan beberapa persoalan di Kementerian Badan Usaha milik negara. Di antaranya masalah listrik dan menyinggung underestimate dunia terhadap lingkungan di Indonesia, yakni komitmen zero emissions pada tahun 2060. Sementara soal energi baru terbarukan atau lebih sering disebut EBT, menurut Erick, Indonesia berbeda dengan di luar negeri. Harga jual EBT ke masyarakat pun harus terjangkau dan murah dan tidak mengikuti kemauan pihak luar negeri. Sekedar pembukaan puasa. Itulah kenapa kita dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ada geothermal, kita ada hak. Yang kita juga pastikan harga listriknya kompetitif. Kenapa? Harga listrik tidak lebih mahal dari listrik hari ini. Kalau kita keburu-buru ikut maunya mereka, akhirnya apa? Rakyat bayar listrik mahal. Korporasi, nah kalian juga korporasi, bayar listriknya mahal, siapa atau tidak? Atau pemerintah kasih subsidi besar uangnya. Tundukan Filipina, Timnas Indonesia pastikan diri ke semifinal. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Astrani Syadi. Pemirsa, cuaca buruk berupa badai dan gelombang tinggi terus mengancam pelayaran di sejumlah perairan di Indonesia. Di Bulukumba, Sulawesi Selatan, dahsyatnya gelombang laut disertai angin kencang menghantam sebuah kapal hingga membuat penumpang was-was. Penumpang ketakutan saat gelombang laut dan angin kencang menghantam sebuah kapal motor penumpang atau KMP di perairan Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kejadian yang terekam video amatir ini saat kapal dalam pelayaran dari Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba menuju Pelabuhan Pamatata, Kepulauan Selayar, Minggu 1 Januari lalu. Pihak ASDP Cabang Pelabuhan Selayar membenarkan kejadian yang menimpa KMP Balibo. Gelombang laut setinggi 2 meter menghambat perjalanan kapal berpenumpang ratusan orang. Memang agak kencang karena normalnya kan biasanya kita 2 jam pelayaran ke Pamatata. Kita layari kemarin 5 jam 45 menit. Kecepatan angin kira-kira berapa saat itu? Kecepatan angin saat itu di atas 30.
Sementara dampak gelombang tinggi dan angin kencang yang kembali melanda perairan Selat Lombok memaksa KSOP Pelabuhan Padang Bayi menutup sementara aktivitas penyeberangan kapal cepat hingga cuaca membaik. Tinggi gelombang laut yang mencapai 2,5 meter membahayakan keselamatan penumpang dan awak kapal. Andi Muhammad Sardi dan Arianto Hutapea melaporkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan dan Karangasem, Bali. Tim SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi sejumlah warga yang masih terjebak dalam kepungan banjir yang masih tinggi di kawasan Kaligawe dan Trimulyo, Genuk, Semarang. Tugas Senin siang bahkan membantu mengantarkan jenazah seorang nenek berusia 85 tahun menuju ke pemakaman umum. Selamat pagi, kemudian izin melakukan Babinsa Kulon Trimulyo, Sesan Mayor Suparno dan Sejatun melaksanakan pemberangkatan jenazah di Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR gabungan membantu prosesi pemakaman jenazah seorang nenek berusia 85 tahun yang meninggal dunia karena sakit. Jenazah diantarkan dari rumah duka yang masih tergenang banjir cukup tinggi di kawasan Trimulyo, Kecamatan Genuk, tak jauh dari lokasi banjir di jalur Pantura Kaligawe, Semarang. Sanak keluarga, kerabat, dan tetangga yang turut dalam mengiringi prosesi pemakaman juga ikut menerobos genangan banjir menuju tempat pemakaman umum. Tim gabungan TNI Polri dan relawan sepanjang hari Senin kemarin juga membantu mengevakuasi dengan menggunakan truk militer. Bantuan pengangkutan juga diberikan untuk masyarakat lantaran lumpuhnya akses jalan di Jalan Kaligawe yang merupakan jalan utama di Pantura, Kota Semarang. Masyarakat terdampak ini kan sudah hampir 3 hari, ini tentunya perlu bantuan. Ada yang sakit, ada yang melahirkan dan sebagainya. Makanya ini tim-tim dari TNI, Polri, BPBD, bisa standby-kan perahu-perahu karet dan angkutan-angkutan yang bisa menembus air sehingga bisa kita bawa ke rumah sakit atau tempat-tempat yang dibutuhkan. Aparat Kodim 0733 Kota Semarang juga menyiagakan 40 personil untuk melayani warga yang membutuhkan logistik, dapur umum, dan layanan medis. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Seorang ibu hamil di Kupang, Nusa Tenggara Timur terpaksa ditandu beramai-ramai oleh warga saat melintasi jembatan yang putus. Jembatan yang menghubungkan antar desa itu terputus akibat pondasi tergerus banjir. Suasana menegangkan mewarnai jalannya evakuasi seorang ibu hamil asal desa Pariti saat menyeberangi jembatan Lumpisa, desa Oela Timur, Kupang yang terputus. Tanpa menghiraukan bahaya, warga bersama-sama menandu ibu hamil yang hendak melahirkan di Rumah Sakit Umum Naibonat, NTT. Jembatan yang menghubungkan antar desa di Kupang Timur itu putus akibat pondasi tergerus banjir yang datang pada Minggu dini hari. Tapi karena jembatannya putus, sehingga masyarakat setempat kemudian membuat titian, lalu bersama-sama menyeberangkan pasien dengan ambulans yang menunggu di sebelah. Itu sebelum, itu ketika proses membuka lintasan alternatif sedang dikerjakan. Sambil menunggu jalannya perbaikan jembatan yang putus, pemerintah daerah menerjunkan 1 ekskavator ke lokasi kejadian guna membuka jalur alternatif sementara untuk membantu mobilitas warga. Jalur ini persis berada di samping jembatan yang putus. Kendaraan yang akan melintasi derasnya sungai terpaksa digotong beramai-ramai. Jeffrey Suni melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. 2 hari setelah pergantian tahun, arus balik yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang terus meningkat. Kondisi serupa juga terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa, arus balik ke Jakarta dan sekitarnya yang tiba di Stasiun Pasar Senen meningkat tajam. Sebagian besar merupakan penumpang yang sebelumnya merayakan Natal dan Tahun Baru di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam 1 pekan terakhir, jumlah penumpang yang turun di Stasiun Pasar Senen mencapai 14.500 penumpang. Dengan pantauan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Selatan, Banten, Senin siang, arus balik meningkat tajam dibanding hari sebelumnya. Sebagian besar dari mereka adalah rombongan keluarga yang baru saja berlibur di sejumlah destinasi wisata. Para penumpang mengaku kembali ke Jakarta pada hari Senin karena harus kembali bekerja.
Timnas Indonesia memastikan diri merebut tiket ke semifinal setelah di laga terakhir grup A Piala AFF 2022 berhasil menundukkan Filipina dengan skor 2-1. Iya, hari ini Indonesia menjadi runner-up grup dan Thailand juara grup setelah membungkam Kamboja 3-1. Dan pemirsa, laporan ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Wakil Indonesia bertugas, saya Asran Syadi. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Berlaga di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina, Senin malam, Timnas Indonesia sempat kewalahan menghadapi serangan Filipina di awal babak pertama. Timnas Indonesia akhirnya berhasil keluar dari tekanan setelah di menit ke-21, tandukan terukur Dendi Sulistiawan membuahkan gol. Gol tercipta setelah Dendi sukses memanfaatkan lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Jelang turun minum, Marcelino Ferdinand akhirnya mencatatkan namanya di papan skor lewat tendangan terukur yang tak mampu ditepis penjaga gawang Filipina. Kedudukan 2-0 di paruh babak pertama. Di babak kedua, di tengah upaya skuad Garuda menambah koleksi gol, namun justru kebobolan. Tuan rumah memperkecil kedudukan lewat aksi Sebastian Rasmussen di menit ke-83. Kedudukan tak berubah 2-1 hingga peluit panjang ditipu wasit.